Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita berkumpul di sini untuk belajar bersama. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan akan bermanfaat bagi khususnya kita pribadi sebagai tenaga medis lapangan dan juga kepada masyarakat peternakan pada umumnya. Begitu sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita dilancarkan, kita diberikan manfaat dari apa yang nanti akan kita diskusikan. Dibarokati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk jadwal untuk jadwal kuliah kesehatan hewan akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi ada atau tanpa pengumuman di grup kita, secara mudah-mudahan kita bisa istiqomah semuanya untuk hari Selasa dan Kamis. Jadi misalkan ada berhalangan ya nggak apa-apa, tapi minimal dari apa yang kemarin diputuskan oleh pimpinan bahwasannya setiap anggota marketing diwajibkan untuk minimal 1 kali dalam 1 minggu ikut melaksanakan kuliah bersama. Itu ya, bisa dipahami dulu yang poin yang pertama. Untuk poin yang kedua disampaikan juga oleh pimpinan bahwasannya pimpinan nantinya suatu saat juga akan secara mendadak ataupun tanpa dijadwalkan akan mengisi. Namun untuk kelancaran segala sesuatunya tanpa harus menunggu siapa yang ngasih siapa pemateri ataupun materinya apa, nanti akan saya jadwalkan. Jadi mulai bulan September tahun 2023 nanti akan secara secara tertulis saya sampaikan jadwal materi berikut pematerinya. Jadi nanti kalau saya minta tolong kepada Ibu Siti Aisyah untuk setiap akhir bulan men-share di grup jadwal kuliah dan juga pemateri ataupun materinya. Jadi gitu ya, untuk pemateri nanti biar bisa artinya mempersiapkan. Jadi udah tahu nanti dalam 1 bulan ke depan itu ada kurang lebih 7 sampai 8 pertemuan, itu udah ada materi, berikut juga pematerinya. Jadi untuk pemateri bisa siap-siap dulu untuk menyiapkan materi apa yang akan disampaikan. Berikut juga misalkan ada halangan di saat tanggal tersebut bisa untuk ditukar kepada yang lain gitu. Jadi dalam 1 bulan itu udah akan ketahuan. Bisa minta tolong kepada semuanya nanti akan mendapatkan jatah untuk mengisi materi. Jadi materi akan saya bagi 2, mulai dari ilmu kesehatan dan juga untuk materi produk. Jadi selama ini kan untuk produk kan kita kurang kurang ada perhatian. Jadi oleh karenanya mau mulai dari bulan depan nanti akan kita efektifkan juga untuk materi per produk. Jadi bagaimana kelebihan untuk produk, kelebihan, kekurangan, atau bukan kekurangan, artinya kelebihan dan juga positioning produk. Artinya produk ini harus ditempatkan di mana. Jadi biar kita kalau ketika ada suatu masalah, ketika ada kasus lapangan ataupun apa, kita akan tahu apa yang harus kita tawarkan, obat-obat apa yang harus kita tawarkan. Mungkin itu sebagai pembukaan. Jadi sebelumnya ini ya, untuk ini sudah saya susulkan untuk September, nanti akan di-share sama Bu Siti Aisyah. Sebelumnya tapi saya minta masukan juga dulu dari Bapak Ibu sekalian.
sekalian, apabila ada masukan yang sifatnya membangunlah, artinya kita siap menerimanya, kita siap menampungnya. Silahkan kalau misalkan ada sesuatu yang harus disampaikan dulu. Belum ada. Ya kalau belum ada, jadi seperti itu ya. Secara singkatnya untuk pembukaan pada kesempatan pagi hari ini. Terus untuk untuk pada pertemuan kali ini, saya persilahkan dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada pertanyaan dari lapangan ataupun bagaimana, mungkin saya bisa menampung ataupun saya juga bisa menjawabnya secara langsung pada kesempatan pagi hari ini. Silakan bila ada pertanyaan dulu dari kasus-kasus di lapangan atau daripada obat atau dari ini, silakan. Ya, silakan. Kelebihan obat cacing untuk di sapi, efeknya kalau overdosis seperti gimana? Kalau overdosis itu artinya overdosis ketika dia memberikan atau dia memberikannya secara, misalkan kita anjuran per 2 atau 3 bulan, per 2 bulan sekali, atau dia overdosis ketika saat sekali pemberian. Jadi misalkan dia dosisnya 30 mili dikasih 50 mili gitu. Nah, jadi kalau untuk efek samping sebenarnya kan nggak ada kalau obat cacing itu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan atau disanggah. Misalkan saya ini toh saya juga masih sama-sama belajar ya, mungkin pengalaman dari lapangan juga nanti bisa bisa memperkuat ataupun mengingat daripada pendapat yang saya inginkan dari masyarakat pengalaman di lapangan ataupun yang lain. Jadi kalau obat cacing pada prinsipnya itu kan nggak ada efek sampingnya ya, nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping secara umum. Namun obat cacing itu karena dia sifatnya itu bukan obat keras tapi obat yang kerjanya berat, akhirnya ketika kita memberikan obat cacing harus sesuai dengan porsi, artinya sesuai dengan kondisi daripada daripada si hewan tersebut. Kalau misalkan dia terlalu lemah ataupun dia terlalu bagaimana, jadi diharapkan untuk jangan dulu diberikan obat cacing. Ataupun mungkin nanti ketika pemberian obat cacing jangan berbarengan dengan pemberian obat yang lain. Ya, jadi misalkan pemberian obat cacing hari ini, diselang entah itu 2 ataupun 3 hari baru diberikan obat yang lain, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia dari dosis 30 mili diberikan 50 mili, saya rasa juga tidak ada permasalahan. Jadi nggak ada permasalahan untuk pemberian secara overdosis, seperti itu. Bukan overdosis tapi kan itu sebenarnya range yang disarankan lebih. Jadi range yang disarankan misalkan untuk 1 ekor sapi dengan berat badan kurang lebih 500 kilo ya, itu kan kita berikan 30 sampai dengan 50 mili, jadi masih aman. Apalagi itu memang ya kalau obat cacing memang disarankan untuk diberikan secara rutin. Jadi terus setelah pemberian itu ada efek masalah nggak, Bin? Kemarin itu dosis naik berapa persen lah dari dosis umum. Terjadi lawan ini langsung kayak ambruk, makanya nanyain pemberian obat cacing secara overdosis gitu, efeknya ke arah mana? Soalnya yang kelihatan ini memang kenyataan gitu. Langsung ambruk. Nah itu penyebab dari kebanyakan obat cacing apa gejala yang lain gitu? Sebelumnya dia ada permasalahan nggak? Sapi atau apa? Sapi atau apa itu? Sapi. Terus diberikan obat cacing itu ambruk setelah diberikan obat cacing. Ya. Nah, jaraknya berapa lama antara pemberian sampai dengan dia ambruk? Pagi kasih, sore ambruk. Bukan. Pagi dikasih, sore ambruk, berarti kurang lebih dia udah berapa jam? 12 jam. Berapa? Kalau 8 jam itu bisa dibilang efek obat. Itu sudah berapa jam berarti? Pagi sampai dengan sore kira-kira 8 jaman lebih. 8 jam lebih ya. Lagi dikasih, terus sore ambruk. sorenya ambruk. Tapi ini pengalaman aja ya. Iya, silakan. Di lapangan itu obat cacing itu jarang sampai berefek ambruk. Dan bahkan yang saya sering double dosis itu belum pernah aman. Kecuali memang saya selalu pesan yang hamil.
hindarin yang hamil, karena kadang abortus jadi kuburan gitu. Cuman kalau untuk apalagi hewan yang jajak ya, binatang yang masih segar itu bisa dibilang jarang. Kemungkinan itu ada faktor lain. Nah itu yang harus didiagnosa, mungkin bisa kekurangan magnesium ataupun bahkan bisa kembung juga bisa gitu kan. Cuman kalau obat cacing setahu saya, sepengalaman saya itu berdosis pun nggak bikin ambruk. Tapi nggak tahu kalau jantan apa betina itu? kalau faktor Jantan. lain Jantan. Ambruk kejang langsung kaku. setahu saya. Ya coba nanti saya ini kan Makanya ini gini bos, intinya obat cacing overdosis efeknya ke arah sana aman kan? Kalau aman jadi nanti ke peternaknya kita meyakinkan lagi gitu. aman karena kan memang Aman, si kerjanya bukan nah, itu ambruk kejangnya. Kejang ambruk lulus. Berhubungan nggak? Kalau saya mah kucing pernah harusnya 0,3 dia kasihnya 3 mili. 0,3 atau 3 mili. Kan terlalu banyak, kebanyakan lah overdosisnya. Muntah. Jadi bukan muntah, dia kayak Melangkah keluar. lidahnya keluar kayak Ya. capek gitu mah Kayak gitu ya, panas, panas. panas Kan di dalam. keluarin air liur Ya. juga gitu. Ya. Tapi sekali saya saranin apa? Sama air tegan. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sekarang sehat lagi. Kucing ya? Kucing. Nah. Tapi kalau Dosisnya banyak banget. kucing memang walaupun kecil aja sedikit aja pasti efeknya tuh Ngecek. berbudak aja. Makanya Ya. efeknya seperti ini. Lima dosisnya. Kasih obat cacing kerem. Jadi muntah berlindung di situ. Hmm. Dan efek itu reaksinya tuh misalkan dikasih sore subuh netral. Pasti netral. Sehari kan? Nah, misalkan sore pagi dikasih, sore udah netral. Dia kan punya daya lawan untuk muntah. Jadi ingin memuntahkan gitu. Cuman kalau yang memang baru lihat, baru pertama itu soak bahasanya Iya, bapak. iya. Gember gitu loh. Karena ngecek kemana-mana. Saya pengalaman tuh berkali-kali termasuk yang dia di Aset, dia di Siak. Saya seperti itu. Jadi saya kasih sekarang malam sampai jam 2 bangun tuh masih ngacai. Cuman paginya netral gitu loh. Seperti biasa gitu loh. Nggak biasa, nggak apa. Itu nggak harus banyak. Dikit pun mesti muntah. Sedikit pun gitu. Jadi dia pahit gitu loh. Nah, kalau ivermectin Pak ya, ivermectin itu memang bisa dibilang overdosis bisa beresiko, terutama sama kucing, sama anjing. Binatang kecil itu saya pernah alami memang langsung spontan. Saya suntik ivermectin langsung spontan langsung, gitu loh. Spontannya maksudnya Spontan pingsan, spontan pingsan. keracunan rasanya gitu. Jadi memang ivermectin itu harus kalau bisa sesuai dosis, terutama binatang kecil. Kalau binatang besar ya nggak begitu lah, nggak begitu pengaruh ya. Tapi kalau kucing, anjing misalkan 0,5 apa sampai 1 mili ya, jangan dilebihin aja. Efeknya nanti resikonya itu gemeteran, gitu loh. Ini kebanyakan Ya. malahan orang mas dioper pun aman. Saya mah ya tahu sih. Saya Nah, mau jadi ya itu gejala klinis lain ke obat lain gitu. Jadi ada penyebab lain gitu. Kadang-kadang gitu penasaran gitu. Dioperkan dosis tapi aman deh. Kadang-kadang pengalaman si mas kan beda gitu. Pengalaman orang kadang oper aman-aman lain anu ivermectin. kalau saya malah berani Kadang gitu gitu. Jadi ini ya kesimpulannya artinya kan kalau misalnya kita dalam pemberian obat ataupun apa, obat itu kan memang itu kan sebenarnya sifatnya kan juga bisa dikatakan racun kalau terlalu berlebihan. Artinya ketika dalam penanganan kasus kita tidak tahu di kondisi lapangan secara langsung ya, entah itu posisi si hewannya itu seperti apa. Yang ini kita menyarankan sesuai dengan dosis itu akan lebih aman. Segala sesuatu kalau itu secara sesuai dengan dosis itu akan aman. Kita nggak akan ibaratnya di debat atau itu dikomplain oleh para peternak, iya kan? Jadi kalau misalkan dia maksain harus ini, ya silakan, tapi di luar tanggung jawab dari kita, resiko ditanggung sendiri dan seperti itu ya. Jadi kalau pengalaman lapangan itu kadang memang kadang suka bertentangan dengan apa yang secara keilmuan, pengalaman lapangan ya, pengalaman lapangan. Makanya tadi bilang Pak Obi seperti itu, masyarakat kejadian seperti itu kan akan berbeda jauh kan itu kan. Tapi makanya kalau untuk kita yang tidak tahu ataupun tidak secara langsung menanganinya, yang dengan kita menyarankan sesuai dengan dosis itu akan lebih aman, ya kan.
sesuai dengan dosis. Pokoknya di setiap obat ataupun apa kan udah ada aturan cara pemakaian. Oleh karenanya nanti kenapa juga saya salah satunya materi yang nanti akan kita sampaikan adalah tentang produk. Jadi kita tahu selama ini kan kita hanya kadang saya juga ya mohon maaf kadang saya juga bingung tanyain dosis multivitamin berapa gitu kan. Aduh, kudu lihat dulu kan. Nah, gitu kan. Ya, makanya kan kita makanya kan nanti juga akan kita berikan untuk produk-produk secara langsung minimal kita tahu indikasi fungsinya seperti apa, komposisinya apa, termasuk dalam golongan apa, dosisnya seperti apa, cara pemberiannya bagaimana. Kan kadang ada yang secara oral, ada yang secara sebutan. Nanti tema hati ngikutin dulu aja ya. Ini kan kita memang ini udah pada suhu semua ini. Tapi nanti pelan-pelan akan tahu lah nanti injeksi itu apa, oral itu apa, subkutan itu bagaimana, terus yang lainnya juga seperti apa. Dan juga nanti mungkin ini di bawahnya Bu Siti Aisyah ya. Jadi saya minta tolong juga dibimbing secara langsung ya, entah itu di keilmuannya, selain kita dapat tiap 2 minggu seminggu 2 kali, tapi tetap cara ini nanti silakan dikomunikasikan secara intensif, entah itu melalui WA ataupun pas ketemu langsung, silakan ditanyakan. Yang terutama silakan nanya kepada siapapun silakan, tapi Ibu Siti Aisyah punya tanggung jawab secara langsung untuk ibaratnya mentransfer dari ilmu-ilmu yang secara langsung kepada Ibu Mariati, entah itu dari jualannya, entah itu dari entah itu dari ilmunya, entah itu dari segala macamnya, seperti itu ya. Jadi untuk ada lagi selain itu, silakan. Kita mah dikit-dikit aja, yang penting ini. Dan nanti untuk ditanya coba dibuka buku, sudah dapat buku ya? Halaman pertama apa? Langsung apa? Langsung infeksi dalam perjalanan ya. Kalau dasar-dasar peternakan nggak ada di situ? Di buku itu ada nggak? Oh iya mah penanganan kasus buku ya. Oh itu cuma penanganan kasus ya. Jadi nanti untuk untuk pertemuan selanjutnya hari Selasa, Kamis ya. Hari Kamis itu sudah masuk sekarang belum? Oh belum ya, masih bulan ini ya. Jadi Jumat tanggal 1. ini langsung aja gimana di sini nanti mulai dari Kamis ya? Mulai dari Kamis saja ya. Jadi nanti mulai dari Kamis saja langsung diisi sama saya mulai dari awal ilmu dasar peternakan dulu. Jadi nanti Neng tahu apa itu peternakan itu seperti apa, ya kan? Yang produksi seperti apa. Kalau untuk penanganan kasus nanti kan bisa belakangan sambil berjalan. Ini mah saya minta tolong kepada semuanya yang memang walaupun udah pernah ataupun apa, yang kita kan sambil refresh, yang lebih pasti kan kita juga mentransfer ilmu juga kepada yang di bawah kita dan yang baru gitu kan. Jadi biar semuanya, dan nanti barangkali ini saya juga bisa minta kepada Teh Mariati misalkan suatu saat juga saya tes, saya suruh ngisi tadi yang sudah dikuasai apa gitu kan. Jadi biar artinya juga selain dapat ilmu kita juga bisa mentransfer ilmu. Jadi seperti itu, saling mengisi. Di lapangan masyarakat punya banyak pengalaman, jadi nanti bisa di-sharing kepada teman-teman. Pak Opik juga di lapangan punya pengalaman, bisa di-sharing di lapangan. Masing-masing kan punya ibaratnya ya punya bukan kelebihan, tapi ibaratnya spesifikasinya di mana. Jadi nanti untuk hari Kamis paling juga saya isi langsung masih sama saya lagi. Ini nanti mulai dirubah aja mulai tanggal 31 Agustus ya, tanggal 31 Agustus. Jadi ilmu dasar peternakan nanti saya siapkan dulu untuk materinya. Apalagi kalau misalkan ini nanti dari teman-teman ada yang ini ya kami persilahkan. Misalkan Ibu Ais dapat apa? Misalkan ini Ibu Siti Aisyah dapat albanima dapat cacing. Bisa dibikinkan apanya dulu, nanti pas ketika itu dibagi ke teman-teman baru kita ini juga nggak apa-apa, kami persilahkan gitu ya. Jadi biar biar semuanya dapat inilah. Mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan lain dari Soleh ya, ada nggak ya? Yang minimal kita ibaratnya secara mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam dalam
ini kita juga baik secara langsung ataupun tidak langsung kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan bersama. Saat ini saya khususkan kepada Ibu Mariati, mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Masih ada ini kan barangkali bisa ibaratnya bisa apa ya, bisa menjadi bahan apa yang akan disampaikan nanti ke depannya. Misalkan ditanyakan, udah mulai ikut jualan belum? Hah? Dulu udah pernah ikut? Bukan, itu ada teman gitu, ada yang butuh itu obat gitu, beli gitu. Udah pernah? Udah. Obat apa? Obat kucing. Hah? Obat luka. Obat luka yang dikasih yang salah apa yang spray? Spray. Terus pas di waktu aku main tuh, ada teman gitu nanyain pas sapi gitu, pada puting gitunya, putingnya, luka infeksi, jadi nggak bisa ngeluarin air. Nanyain obatnya apa gitu. Jadi nanti untuk ini kan memang nanti pasti insya Allah lah kalau secara konsisten ikut ini pasti nanti semuanya juga akan dapat materi itu. Itu juga kan dari Pak Raka juga barusan juga ngasih video ke saya, artinya juga mengatasi awalnya mastitis ya. Awalnya berawal dari mastitis itu namanya kalau itu luka ya. Jadi Luka kan bukan radang berarti kan. Kalau tidak, kalau luka itu kan luka luar. Paling itu hanya misalkan diobati dengan obat luka juga kemungkinan bisa ini, kecuali dia udah bengkak ataupun apa itu ada kemungkinan dia mastitis dan seperti itu kan. Tapi nanti kan sambil berjalan, makanya kalau ada ini silahkan aja ditanyakan kepada Bu Iis ataupun apa, nanti sembari ini nanti juga dilatih juga untuk bikin akun juga aja. Udah belum ya. Dan nanti sambil belajar aja. Jadi jangan di ini tapi di kayak semacam di target gitu ya. Jadi dalam dari satu minggu harus posting satu produk gitu kan. Jadi nanti sambil belajar ya di sana, misalkan yang ini sekarang obat luka dulu. Jadi mulai dari cara postingnya seperti apa, ngasih keterangannya seperti apa, ininya seperti apa, nanti minta tolong untuk dibimbing gitu kan ya. Jadi nanti juga di salah satu materi entah itu di depan atau di pertemuan materinya ataupun apa, nanti bisa kita ini aja juga saling sharing pengalaman permasalahan di penjualan online gitu ya. Barangkali ada yang udah bisa tapi nggak cara ininya seperti apa. Jadi nanti kan semuanya ini rata-rata udah punya akun semua kan ya. Jadi nanti bisa saling tukar pengalaman lah, fungsinya daripada pertemuan, daripada musyawarah itu seperti itu ya, bisa saling mengerti. Ada lagi? Belum? Ya, kalau belum nanti kan insya Allah kita akan saya cukupkan dulu hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan ada manfaat ataupun bagi kita semua. Dan saya juga mohon maaf apabila misalkan ada kekurangan dalam hal mungkin saya menjelaskan ataupun kurang jelas, ataupun saya juga kurang bisa untuk menjawab secara tuntas ataupun misalnya masalah, karena sama-sama kita juga masih belajar. Jadi minta tolong nanti dicatat aja poin-poinnya. Ketika misalkan Pak Opik masih belum puas dengan jawaban saya, nanti bisa disampaikan ketika pertemuan langsung dengan Pak Dirbudan. Seperti itu ya. Jadi saya hanya mediasi untuk ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.